Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan e-learning kita yang pada hari ini kita akan membahas mengenai model pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat ya. Saya review sedikit bahwa ada dua pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah pendekatan direktif dan yang kedua adalah pendekatan non-direktif ya. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan itu. Nah, di tahap model-model pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya adalah lanjutan ya dari pendekatan yang sudah kita pilih, kita mau pakai pendekatan yang mana, terus nanti kita tentukan model yang mana yang akan kita gunakan untuk memberdayakan masyarakat. Namun sebelum itu kita perlu mengevaluasi sedikit, mereview sedikit mengenai makna dari pengorganisasian masyarakat ya, karena kita saat ini mata kuliahnya adalah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Nah, maknanya menurut Jack Rothman, pengorganisasian masyarakat itu merupakan sebuah bentuk intervensi ya. Intervensi itu adalah sebuah upaya yang dilakukan ya pada sekelompok masyarakat ya. Kalau di sini dituliskan di tingkat masyarakat atau community level untuk meningkatkan atau merubah lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemecahan masalah masyarakat ya. Jadi maksudnya di sini nanti dari proses pemberdayaan masyarakat yang ada, kita akan berupaya untuk mengubah sesuatu yang sudah membudaya di masyarakat, tentunya yang dalam aspek yang tidak baik gitu ya. Kemudian kita ingin arahkan itu menjadi aspek yang lebih baik. Misalnya yang sebelumnya kebiasaan masyarakat tidak ber-PHBS, kemudian kita arahkan, kita edukasi, kita intervensi namanya ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya transfer knowledge ataupun transfer attitude maupun transfer praktek atau keterampilan ya, jadi seperti itu. Sehingga nanti masyarakat mampu untuk memilih dan mengidentifikasi pemecahan masalah atas masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, ada 3 model dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Yang pertama adalah disebut sebagai model A. Apa itu model A? Isinya adalah pengembangan-pengembangan yang sifatnya lokal. Ya. Kemudian kalau model B itu adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengadopsi model perencanaan sosial. Kemudian kalau yang ketiga, model C adalah model atau pemberdayaan masyarakat yang mengarah kepada aksi sosial ya. Nanti kita lihat lebih detail lagi apa perbedaan dari ketiga model ini. Baik, kita bahas model yang pertama, ini adalah model pengembangan lokal ya. Kita lihat di sini, asumsinya adalah perubahan masyarakat tergantung pada partisipasi dari anggota masyarakat. Jadi, model pengembangan lokal ini sangat tergantung pada SDM yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri ya, atau di level desa atau lokal gitu ya. Di mana nanti orang-orang ini yang akan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi, nanti akan ada proses pemilihan semacam fasilitator seperti itu, kemudian nanti fasilitator ini yang dipilih di tingkat desa ini akan memberdayakan masyarakat di lingkungannya. Nah, kemudian untuk tujuannya, pengembangan lokal ini tujuannya berorientasi pada proses ya. Jadi karena kita kepengennya masyarakat lokal ini mengalami perubahan perilaku ya, utamanya ya kalau kita berbicara tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, perubahan perilaku masyarakat supaya mereka mampu berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga nanti bisa mencapai derajat kesehatan yang maksimal gitu ya. Nah, di sini konsep pengembangan lokal itu berorientasi lebih kepada proses.
bagaimana proses untuk menyadarkan individu-individu yang ada di masyarakat sehingga nanti mereka bisa berpartisipasi aktif dalam program ataupun ide yang dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat lokal tersebut gitu. Nah, jadi seperti itu karena istilahnya kan kalau kita balik lagi ke pendekatan yang kita pelajari pekan lalu, itu pendekatan yang perlu kita lakukan juga itu adalah kepada stakeholder ataupun orang-orang yang punya power gitu ya di masyarakat sehingga nanti mereka ini yang nanti akan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi dia tujuannya lebih berorientasi pada proses. Lalu kalau untuk strategi dasarnya ya lebih kepada pencapaian kesepakatan dan menghindari konflik ya. Jadi dalam konteks pengembangan lokal ini ya kalau bisa jangan sampai terjadi konflik gitu. Apalagi yang diberdayakan ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat gitu. Jangan sampai di dalam satu tubuh community ya atau masyarakat itu terjadi konflik. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tugasnya, peran petugas itu sebagai fasilitator ya. Kita ingat kalau kita sebagai fasilitator, kita upayakan diri kita itu setara dengan orang-orang yang ada di tempat yang akan kita berdayakan gitu. Sehingga nanti tidak ada kecenderungan kita memerintah gitu ya, memberikan instruksi, tetapi lebih kepada pendampingan gitu ya. Kemudian saling membuka diri untuk berdiskusi, memberikan masukan gitu ya. Jadi seperti itu tugasnya. Kemudian untuk orientasi kekuasaan itu karena kita sebagai fasilitator sifatnya setara, maka kita menjadi partner dari masyarakat yang kita berdayakan. Oke. Nah, selanjutnya model yang kedua atau model B tadi adalah perencanaan sosial ya. Perencanaan sosial ini kalau kita lihat dari asumsinya, dia lebih kepada aspek teknis pemecahan masalah gitu. Nah, jadi kalau perencanaan sosial yang dimainin itu lebih kepada teknis pemecahan masalahnya gimana gitu. Tidak penting kita menggunakan sumber daya lokal gitu ya, bisa kita gunakan sumber daya yang di luar dari masyarakat itu sendiri yang mampu untuk memberikan bimbingan secara teknis gitu mengenai pemecahan masalah yang ada. Misalnya di suatu lokasi ini masyarakat cenderung menggunakan air yang tidak higienis misalnya untuk keperluan sehari-hari baik itu minum, mandi, mencuci gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan perencanaan sosial yang sifatnya itu pendampingan teknis, jadi nanti ada ahli yang kita datangkan ke masyarakat gitu. Bagaimana nanti masyarakat diajarin cara mengolah air supaya yang tadinya air yang sifatnya tadi umum ya mungkin bisa saja itu tercemar gitu ya, kemudian dilakukan proses untuk penjernihan gitu ya, perbaikan kualitasnya sehingga layak untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi itu contoh dari pendampingan teknis ya. Nah, kemudian untuk tujuannya, jadi dia lebih kepada berorientasi pada penugasan gitu. Jadi siapa yang ditugaskan? Ia adalah orang yang ahli secara teknis untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Karena kalau misalnya kita nungguin masyarakat belajar sendiri gitu ya untuk menjernihkan air tadi, mungkin mereka nggak punya pengetahuan gitu. Nah, itu akan sulit. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinannya adalah bisa jadi kita lakukan pendampingan teknis dulu, kita ajarin sebagian dari masyarakatnya gitu. Lalu nanti kalau kita mau menyebarkan informasi yang ada atau pengetahuan yang ada ke masyarakat yang lebih luas, baru kita bisa pakai pendampingan lokal juga gitu. Ya, pengembangan lokal tadi. Oke, kalau untuk strategi dasarnya untuk pengembangan sosial ya atau perencanaan sosial ini dia lebih kepada pengumpulan data dan analisis data ya. Jadi karena akan ditugaskan orang yang sifatnya pendamping teknis gitu. Jadi
sebelum menugaskan seseorang, maka perlu dikumpulkan dulu data yang ada di masyarakat. Data ini adalah permasalahan yang ada di masyarakat ya. Jadi masyarakat permasalahannya apa, masalah kesehatannya apa, kemudian pengetahuannya seperti apa gitu. Kemudian data-data dikumpulkan, data-data ini bisa dilakukan pengumpulan secara kuantitatif, bisa juga dilakukan secara kualitatif. Nah, itu ya strategi dasarnya. Kemudian untuk peran petugasnya, karena tadi dia bertugas untuk melakukan pendampingan teknis, jadi dia adalah orang yang ahli sifatnya. Jadi dia adalah expert atau perannya sebagai ahli. Kemudian untuk orientasi struktur kekuasaannya lebih kepada sponsor ya, atau motivator, jadi seperti itu. Lebih kepada kita itu seperti memberikan bantuan yang sifatnya teknis gitu ya kepada sekelompok masyarakat, tetapi yang mendampingin ini adalah orang yang ahli. Bisa juga nanti selain dibekali dengan atau dikirimkan orang yang ahli untuk memecahkan masalah di suatu wilayah, kemungkinan juga bisa jadi disertai dengan bantuan lainnya, entah berupa bantuan material, bantuan dana, ataupun bantuan lainnya ya yang sifatnya dari sponsor. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah model aksi sosial. Nah, kalau kita lihat di sini, asumsi dari model aksi sosial ini merupakan pengennya itu merubah ya secara mendasar lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di suatu sebuah wilayah gitu ya. Nah, maksudnya apa, Bu? Ya, maksudnya lembaga-lembaga ini adalah misalnya kita lihat di sebuah wilayah jenis UKBM atau usaha upaya kesehatan bersumber daya masyarakatnya itu tidak aktif gitu. Atau Karang Tarunanya nggak aktif, ibu-ibu PKK-nya nggak aktif gitu, remaja masjidnya nggak aktif. Nah, ini kita bisa lakukan perubahan tadi. Kita mengaktifkan kembali yang tadinya mati suri, atau bahkan kalau memang nggak ada lembaga-lembaga tersebut atau wadah-wadah tersebut di masyarakat, perlu kita bentuk gitu. Nah, kita harus membentuk kelompok peduli lingkungan gitu. Sehingga masyarakat di sana tuh nanti bisa menjaga lingkungannya dengan baik gitu ya. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan alam, memanfaatkan kekayaan alam dengan baik gitu. Nah, itu ya contohnya. Kemudian tujuannya adalah proses penugasan juga gitu. Karena sifatnya aksi sosial, maka nanti akan ada orang yang berperan sebagai aktivis. Jadi dia yang bersemangat mendorong untuk terjadinya perubahan tadi pada lembaga-lembaga tadi. Kan kita ingat ya, kalau biasanya kalau orang demo itu isinya adalah aktivis-aktivisnya. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan sebuah perubahan. Pada apa? Pada sisi kelembagaan. Entah mungkin peraturan yang keluar nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu yang mereka pengen ubah gitu. Atau ada lembaga-lembaga yang nggak aktif mau diaktifkan kembali. Atau kita butuh membuat sebuah lembaga baru sehingga bisa memecahkan masalah masyarakat. Nah, ini adalah peran dari petugasnya, dia sebagai aktivis. Kemudian untuk strategi dasarnya lebih kepada kejelasan sasaran yang akan dicapai gitu. Jadi yang mau dicapai apa? Misalnya tadi kita mau mengaktifkan lagi posyandu yang selama pandemi mungkin nggak berjalan gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita bikin target nih. Kalau misalnya ada satu desa yang kita jadikan lokasi pemberdayaan, di dalam satu desa apakah hanya satu posyandu yang ada gitu ya, atau sebenarnya lebih dari satu posyandu. Biasanya kalau yang jumlah kakaknya lumayan banyak gitu ya, sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balitanya cukup besar, biasanya posyandunya itu bisa lebih dari satu gitu. Sehingga nanti kita perlu menetapkan target. Oh, target kita tahun ini minimal satu dulu nih posyandu yang bangkit kembali gitu ya dari mati surinya selama pandemi gitu. Nanti tahun depan kita targetkan ke
ketiga-tiganya, misalnya ada 3 posyandu di desa, ini akan menjadi aktif kembali dan bisa membantu untuk melakukan pemantauan kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi misalnya seperti itu contohnya. Nah, kemudian untuk orientasi struktur kekuasaan, dia lebih kepada sasaran perubahannya tuh siapa gitu, atau apa yang akan dirubah. Apakah lembaganya, apakah peraturannya gitu ya, atau teknis operasional pelaksanaan kegiatannya. Ya, jadi dia lebih kepada sasaran perubahannya apa, siapa, itu yang yang menjadi orientasi struktur kekuasaan. Gitu. Siapa yang akan merubah, siapa yang akan mendorong perubahan tersebut, dan seterusnya. Oke, terakhir saya akan memberikan penugasan. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah membuat kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Kemudian setiap kelompok itu melakukan penelusuran artikel atau buku atau referensi ilmiah lainnya mengenai success story kegiatan PPM yang menggunakan pendekatan dan model PPM yang sudah dipelajari ya. 2 minggu ini kan kita mempelajari pendekatan dan model. Kemudian tiap kelompok rujukan success story-nya harus berbeda ya, nggak boleh membahas hal yang sama, apalagi rujukannya sama. Kemudian selanjutnya dari penelusuran tersebut, tuangkan dalam bentuk PPT dan dipresentasikan. Artinya setelah kalian melakukan penelusuran artikel, ditelaah, dibahas bersama kelompoknya, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk PPT. Lalu PPT-nya dikasih audio ya. Jadi kayak kita presentasi, PPT-nya jadi video yang kemudian nanti akan diupload di e-learning. Nah, isi PPT itu antara lain yang pertama adalah judul kegiatan yang kita dapatkan melalui penelusuran ya. Lokasinya di mana, sasarannya siapa, tujuannya apa ya. Kemudian bisa juga ditambahin dengan petugas atau fasilitatornya siapa ya, berapa banyak yang terlibat atau kelompok masyarakat seperti apa yang dilibatkan. Nah, kemudian pendekatan yang digunakan itu apa ya? Apakah direktif, non-direktif? Rincikan poin-poin teknisnya yang kalian dapatkan dari hasil success story tersebut ya. Dan selanjutnya adalah model yang digunakan. Rincikan juga poin teknisnya. Ya, poin teknisnya itu yang kayak yang tadi ya, dia tujuannya untuk apa, strateginya bagaimana, posisi fasilitatornya seperti apa gitu, seperti yang kita bahas hari ini. Kemudian tuliskan juga pelajaran yang bisa diambil dari contoh success story tersebut ya. Dan yang terakhir adalah kalian coba pikirkan prediksi bagaimana untuk mereplikasi kegiatan ini gitu. Atau untuk mengimplementasikan kegiatan yang tadi kita ambil contohnya sebagai success story, nah ini mau diterapkan di kelompok masyarakat yang mana. Oke, nah kemudian saya ingatkan isi PPT-nya harus singkat ya, poin-poin, jangan kayak paragraf dimasukin semua, di copy-copy aja, itu nggak boleh ya. Kerjakan penugasannya dengan baik, makin baik hasilnya maka penilaiannya juga akan baik. Jadi poin-poinnya aja, nanti yang menjelaskan secara rinci, beserta mungkin uraian dan contoh-contohnya itu dilakukan oleh presentatornya. Dan tugas ini saya tunggu paling lambat tanggal 3 Maret pukul 23.59 ya. Jadi tengah malam tanggal 3 itu terakhir. Oke, mungkin sampai di sini saja ya penugasannya. Kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini, silakan kita masuk ke e-learning ya. Di situ saya sediakan tempat untuk berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga pembahasan kita pada hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.